Ada 98 juta itu Buat yang bayar rumah. dipakai buat bayar rumah. Cuman Gitu. saya yang heran itu kok beredarnya 100 juta. Ya, intinya nih yang orang menjadi pertanyaan di luar adalah kenapa uang 98 juta ini malah dipakai untuk bayar rumah? Kayak ini, saya mikir gini, karena si Agus udah nggak bisa untuk dioperasi mata, kedepannya dia nanti seperti apa? Biaya hidup dari mana? Dia ada donasi dong. Dia gunakan nanti saatnya. Kan ini Agus jangka panjang. Kalau memang dia udah menyatakan nggak melihat loh. Saya mikirnya ke sana. Oke. Karena apa? Suatu saat kan saya nggak mungkin saya nampung terus. Iya. Ya. Dia juga punya kehidupan. Entah dia mau balik ke Aceh, entah dia mau balik ke Jawa. Uang donasi itu digunakan, kalau saya berpikir panjangnya ke situ, bukan kita mau ganti apa-apa menggunakan donasi untuk macam-macam enggak. Iya. Yang namanya sudah tahu dibantu sama yayasan kita, pendampingan ngasih tahu dong seenggaknya gitu. Lu tahan situ dulu, gue mau nanya nih sama Mas Agus nih. Mas Agus dulu. Mas Agus menganggap uang donasi itu seperti apa? Nah, kalau uang donasi kan memang tidak ada perjanjian apa-apa dari awal ya. Oh, ada. Tapi kan nggak tahu Agus dari Mbak Nopinya ke Mbak Wulan atau Mbak Pia. Karena sama sekali kita tuh tidak tahu maupun istri Agus maupun Agus ada perjanjian apa gitu kan. Kenapa maksudnya ada podcast berkali-kali gitu juga gitu kan. Tidak ada omongan masalah itu ya? Iya, tidak ada omongan ke Agus juga, nggak ada yang nyampein. Oke. Waktu terakhir aku dapat info, waktu itu dapat telepon dari Mbak Wulan, aku ingat banget aku lagi ada acara sama timku, itu bilang aku lupa yang kanan apa yang kiri, emang tidak bisa melihat, tapi kemungkinan besar salah satu mata lagi katanya bisa untuk dibantu obati dengan cara operasi secepatnya. Katanya begitu yang aku dapat info begitu ya. Nah, Nah, sebentar Bu, satu-satu ya. Iya, Oke. siap. Nah, setelah itu kan saya mikir kan, oh masih ada kemungkinan nih untuk bisa dioperasi. Kan emang, kalau aku emang cerita sejujurnya Bang gitu, papaku pernah operasi mata, ketembak airsoft gun matanya. Di rumah sakit itu, makanya aku bilang apa coba di dokter itu gitu. Jadi lu masih memikirkan kemungkinan bisa dioperasi? Aku percaya keajaiban Allah sih, makanya karena aku peduli sama Mas Agus, aku masih kayak yakin ya udah ayo lu masih mau fight lah? Iya, aku masih mau fight kan. Bang Dini tahu aku seperti apa gitu. Paham, aku masih mau fight. Setelah tadi ngikutin kan ceritanya, terus katanya kamu tidak ngomong kalau memang dipakai dari awal nggak ngomong, itu betul? Kalau aku emang nggak ngomong. Tadi kan niatnya emang Abah sendiri yang mau bicara sama Maaf, Teh Abah siapa? Abah. Oh, bapaknya Mas Agus. Karena kan sebenarnya itu udah ranahnya Abah gitu, katanya Abah sendiri yang bakal ngomong gitu. Jadi kamu tidak mau ngomong walaupun kamu sudah tahu karena kamu takut salah ngomong, maksudnya begitu? Iya. Ya karena kan Abah sendiri katanya menghadapi, tenang Abah yang bakal bicara. Tapi kamu sebenarnya udah tahu uangnya itu dipakai untuk membayar. Tahu. Udah tahu, berarti kamu menutupi ya? Ya kalau bilang nutupin, nggak nutupin sih, karena kan aku nanya sama Mbak. Iya, tapi kan aku udah jelasin ke Teteh. Apa? Yang Teteh chat itu kan kemarin hari Sabtu itu. Enggak, sebelum datang aku sampai nanya, Mbak emang mau dipakai untuk apa sih? Terus sampai aku percaya mutasi rekeningnya ke beliau. Mbak simpen aja Mbak mutasinya, aku nggak dipikirin apa-apa gitu loh. Bang. Tunggu, saya dengar dulu deh penjelasan Novi. Jadi waktu teleponan sama Mbak Wulan, Mbak Wulan bilangnya apa? Mbak Wulan, kan aku nanya, Mbak, emang duitnya pakai untuk apa aja sih? Gitu, karena jujur, itu kan sudah penanggung jawabnya gitu. Terus jangan sampai ada penyalahgunaan donasi, itu pidana. Gitu loh, aku nggak mau ada hubungan yang nggak baik di keluarga ini gitu. Aku niat nolong. Nah terus aku komunikasi terus, pokoknya aku di jalan mau apa. Tahan dulu, Mbak Wulan ngomong apa?
Ya dia bilangnya enggak kok, bisa dipertanggungjawabkan. Ngomongnya gitu. Terus Jadi tidak menjawab apa-apa? enggak. Karena ngomongnya penyalahgunaan donasi, kan aku pikir jadi tuh ceritanya kan teteh aku tuh ada obrolan sama Kak Ida. Teteh Bu. Nah, Mbak Novi akhirnya menceritakan semuanya. Dia sudah memutasi rekening dari hasil donasi di rekeningnya Mas Agus. Ternyata total donasinya mencapai hampir 1,5 lah. Kurang lebih, ya. 1,5 miliar. Nah, Mbak Novi merasa bahwa Mas Agus nih kok kayaknya nggak kooperatif nih sama Mbak Novi. Dan dia ngerasa sepertinya ada yang ditutup-tutupi. Makanya kita meluruskan di sini. Iya, benar. Kita meluruskan di sini ya. itu. Jadi Mbak Novi kita kasih kesempatan dulu untuk bicara nih semuanya ya. Iya, Nanti silakan. tinggal kalian meluruskan. Silakan Mbak Novi. Oke, jadi pada saat aku minta mutasinya, Ya. itu ada transferan sejumlah 50 juta itu 5 kali ke istrinya. Oke, ini setelah mutasinya di print ya. Ya. Ke Elmi ya. Betul. Oke. 100 juta kurang lebih ya, 90 berapa gitu aku lupa. 98-an. 98-an itu ke saudaranya, itu atas nama Miftahul Jannah, itu Mbak Via. Mbak Via itu adalah saudaranya Adik kakak sama Mbak Wulan. anak dari Bu Wawa. Oke. Oke. Terus ada 50 juta ke kakaknya Mas Agus. Kakaknya Mas Agus. Oke. Iya, Nah. Oke. itu benar semua itu. Oke. Terus aku nggak tahu, katanya ini ATM-nya Mas Agus hilang. Bukan hilang, rusak. ya, Iya, sorry, nggak bisa rusak, digesek. rusak katanya. Iya, benar. Nggak bisa dipergunakan, makanya Hmm. di-split. Nah, Di-split, ya, kemarin betul. Ketemuan di rumahku, betul ya? Ketemuan di Iya. rumahku, kita mau klarifikasi. Sebenarnya apa ya Bang, kalau dibilang podcast 2, podcast 3, aku juga nggak mau Bang bantu orang kayak gini, tapi tetap aku punya tanggung jawab terhadap donasi itu.